Ya, buat teman-teman yang memiliki utang di aplikasi pinjol yang resmi ya. Jadi pinjol ini yang resmi itu banyak, maka di video kali ini saya membahasnya untuk keseluruhan aplikasi pinjol yang resmi apapun itu namanya, semuanya berlaku ya. Oke, karena di sini memang ada beberapa tahapan ketika DC Lapangan ini mau mendatangi si debitur yang galbay. Ada juga cara melacak keberadaan lokasi si debitur yang galbay ini teman-teman, yang perlu kalian ketahui ya. Dan juga dari nomor telepon yang dihubungi. Kemudian apakah boleh DC Lapangan ini ketika kita galbay, kemudian mereka ini si DC Lapangan dari pinjol tertentu itu menagih ke tempat kerja kita ataupun ke tempat kantor kita. Bagaimana hukumnya? Oke, di video kali ini kita akan membahasnya. Ketika kita memilih meminjam di aplikasi pinjol yang resmi, tentunya kita memilih aplikasi-aplikasi yang tenornya panjang dan juga bunganya rendah. Tetapi meskipun ada kelebihan seperti itu, tentunya pastinya ada resiko yang namanya galbay ataupun telat bayar. Nah, telat bayar dan galbay ini sangat berbeda. Kalau telat bayar itu biasanya sehari, 2 hari, ataupun 3 hari. Karena itu alasannya adalah gajian kita dibayar oleh kantor itu telat sehari, 2 hari dan kita masih bisa membayarkannya. Tetapi kalau galbay ini sudah dipastikan gagal bayar, debitur ini tidak sanggup membayar utang pinjol tersebut. Itu yang dimaksud dengan galbay, perbedaannya dengan telat bayar, sangat berbeda. Oke, jadi ketika para DC Lapangan ini mulai menghubungi kontak kita karena kita galbay, itu biasanya mereka menghubungi lewat WhatsApp ataupun juga lewat nomor telepon kita yang kita gunakan atau nomor telepon pribadi, baik lewat via media pesan WhatsApp ataupun juga lewat menghubungi lewat telepon langsung. Nah, jika kita sulit dihubungi lewat pesan WA dan juga telepon, maka mereka ini akan menggunakan nomor kantor ataupun nomor tempat kerja kita. Maka dari itulah mereka memilih nomor kantor karena memang dicantumkan tadinya ya. Biasanya kalau kita mau daftar di aplikasi pinjaman online itu, selain alamat kita dan KTP kita, mereka itu akan meminta alamat kantor kita dan juga tentunya nomor telepon kantor yang kita kerja di tempat itu gitu ya. Nah, maka dari situlah mereka ini menghubungi nomor kantor. Kenapa nomor kantor dipilih? Karena nomor kantor ini sudah dapat dipastikan pasti aktif terus setiap hari gitu ya. Mereka akan terus diangkat. Maka dari itulah mereka ini akan menghubungi lewat kantor. Nah, kemudian ada kasus yang lain, yaitu mereka ini kabarnya bisa datang ke kantor ataupun ke tempat kerja kita. Apakah boleh seperti itu? Jawabannya tidak boleh. Di sini aplikasi pinjol ini tidak diperbolehkan DC Lapangan sekalipun si debitur ini galbay. DC Lapangan tidak diperbolehkan untuk menagih ke tempat kerja ataupun ke kantor kita, bahkan dimanapun selama itu di tempat umum tidak diperbolehkan, dan ini melanggar hukum dan boleh dilaporkan. Itu sudah ketentuannya ya. Kecuali si pinjol ini sudah ada kerjasama ataupun ada tanda tangan dengan kantor kita, sudah ada kerjasama, baru deh si DC Lapangan ini boleh menagih ke tempat kerja ataupun ke kantor kita. Selama itu tidak ada kerjasama dari pinjol resmi dengan kantor kita, maka itu tidak diperbolehkan DC Lapangan ini menagih di tempat kerja ataupun bahkan di tempat umum, dan itu tidak diperbolehkan. Nah, lalu bagaimana caranya si DC Lapangan ini melacak keberadaan orang yang ada di lokasi yang jauh dari kantor-kantor DC Lapangan? Mereka ini biasanya akan mencari alamatnya, itu kan biasanya banyak sekali nih orang yang mempertanyakan apakah si DC Lapangan ini akan datang lewat domisili atau lewat alamat KTP. Jawabannya adalah lewat domisili dan KTP. Ya, tetapi kalau itu susah, mereka akan menggunakan lewat transaksi ATM kalian itu ada di mana. Maka di sini yang dilacak adalah nomor ATM kalian. Nomor ATM kalian ini transaksinya di ATM mana aja nih? Di ATM mana aja. Nanti kalian akan ketahuan di situ dari berdasarkan tempat transaksi yang kalian gunakan, maka dapat dipastikan si debitur yang galbay itu ada di area tersebut. Itulah mengapa DC Pinjol ini bisa melacak keberadaan kalian lewat jalur transaksi ATM. Nah, untuk mengetahui tahapan-tahapan si DC Lapangan ini sebelum mendatangi rumah kalian, tentunya kalian harus mengetahui terlebih dahulu. Ada dua perbedaan memang. Yang pertama adalah mereka akan menghubungi lewat telepon pribadi. Jika itu tidak dihiraukan, mereka melewati surat peringatan, itu diberikan, kemudian DC Lapangan datang. Kemudian ada juga kasus lain yang mana mereka ini hanya menelpon saja ataupun mengirimkan pesan lewat WhatsApp, kemudian mereka itu akan melakukan teror itu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Nah, jika kalian sudah diteror seperti itu, tetapi tidak ada lagi teror yang seperti itu, maka banyak kejadian orang itu langsung didatangi oleh si DC Lapangan ke alamat kalian langsung. Nah, mereka ini nyari alamatnya dari mana? Bisa dari alamat KTP, ataupun juga bisa dari alamat yang sudah kalian cantumkan di domisili sebelumnya, ataupun juga kalian bisa dilacak
menggunakan lokasi, ataupun juga kalian bisa dilacak menggunakan transaksi ATM tadi. Kalian sering bertransaksi di daerah mana, maka disitulah kalian akan dipertemukan. Nah, tetapi cara-cara tersebut ini tidak semua aplikasi pinjol itu melakukannya. Ada juga yang membiarkannya berbulan-bulan, ada juga yang hanya mendatangi ke rumah kalian saja. Tentunya ini akan berbeda-beda dari sifat setiap aplikasi pinjol yang resmi. Maka dari itulah kita itu membahas aplikasi pinjol yang berbeda-beda satu-satu. Maka kita juga mencari informasi dari beberapa orang yang mengalami aplikasi pinjaman online tersebut. Yang pastinya desa lapangan ini ketika kita galbay, mereka tidak akan menyebarkan data kecuali yang ilegal. Kalau yang ilegal sudah dapat dipastikan mereka ini menyebarkan data di WhatsApp kita. Ketika dibalas pun mereka tidak akan membalas, dan mereka akan menuduh misalnya si ini nih udah maling uang kami. Nah, biasanya gitu teman-teman. Pernah ini ada teman saya yang WhatsApp-nya masuk ke saya gitu ya dari desa pinjol lapangannya, mungkin karena dia menggunakan pinjol ilegal ya seperti itu. Dia ini akan menagih menggunakan kata-kata intimidasi. Tetapi biasanya yang menyebarkan data dan ada kata-kata intimidasi ini, mereka sekalipun mengancam datang ke rumah, mereka ini tidak akan datang. Kecuali mereka yang memang benar-benar lewat telepon, nelpon langsung mau datang, itu pasti datang. Tapi kalau misalnya yang menyebarkan data hanya mengintimidasi lewat pesan, itu biasanya mereka tidak akan berani datang karena sudah salah juga mereka. Nah, maka jika kalian bertanya mengenai desa lapangan pinjol ini akan datang kapan, ini tergantung berbeda-beda dari aplikasi pinjol ya. Mulai dari Shopee Pay Later juga kan ada orang yang puluhan juta utangnya, ada yang sudah 2 tahun, ada yang sudah 8 bulan, tetapi belum ditagih-tagih. Ya mungkin tenornya masih panjang kali ya. Tetapi ada juga aplikasi kayak Julo, itu mereka ada yang 1 bulan telat bayar ataupun gagal bayar sudah ditagih. Nah, di Julo juga ada yang sudah 3 bulan, ada yang sudah 1 bulan. Ini akan berbeda-beda tergantung dari nominal itu besar kecilnya, kemudian dari tempat si orang tersebut dekat atau tidaknya. Karena desa lapangan setiap aplikasi juga tentunya mereka terbatas, tidak semuanya memperhatikan kita, mereka juga memperhatikan yang lain saking banyak debitur yang berlangganan di aplikasi tersebut. Jadi yang mengalami gagal bayar ataupun telat bayar itu sebenarnya banyak. Tetapi kalian harus lebih tahu juga informasinya. Sekalipun kalian salah gagal bayar, tapi kalian juga harus tahu tahapan-tahapan seperti apa yang mereka lakukan itu, apakah melanggar hukum atau tidak. Kalian juga perlu mengetahuinya dari segi hukum ya. Maka dari itu kalian carilah informasi-informasi yang benar-benar relevan mengenai pinjol-pinjol ini ketika mereka mendatangi rumah kalian ataupun dari pengalaman-pengalaman banyak orang lainnya. Sekalipun kita salah, tetapi kita juga harus tahu bagaimana batasan-batasan si pinjol yang resmi ini, karena mereka juga ini sudah memiliki aturan teman-teman. Lalu bagaimana jika mereka yang sudah kepalang datang di lapangan ini ke rumah kita? Jawab saja dengan jujur, dengan keadaan. Dan kita juga bisa mengajukan tenor yang lebih panjang, kemudian meminta untuk kerendahan bunganya ini diturunkan, ataupun kita bisa mengajukan bayar pokoknya saja. Seperti itu teman-teman. Untuk mengajukan bayar pokoknya saja memang ini tidak begitu mudah, tetapi apa boleh buat, itu bisa dilakukan. Biasanya mereka ini kalau misalnya sudah tidak ada jalan lain, itu juga diperbolehkan teman-teman. Maka respon saja dengan baik jika memang mereka ini datangnya dengan baik-baik, tetapi dapat dipastikan jika mereka melakukan kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal, baik itu dari jarak jauh ya, lewat telepon dengan ancaman, itu tetap melanggar hukum. Maka kalian harus memperhatikan aturan-aturan dari si desa lapangan ini ketika menagih ke kalian, sekalipun kalian ini sebenarnya salah, tetapi kalian juga harus mengetahui kesalahan orang-orang yang menagih kalian.